acara inti, yaitu tausiah dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Subki Al-Buguri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang sebentar lagi pergi ke Mekah. Udah daftar? Kalau belum berarti tahun depannya lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati para guru, para alim ulama, para tokoh. Yang saya hormati Ketua DKM, segenap a'immah, ada juga hadir bersama kita anggota Dewan Ustadz Alimuddin hafizahullah tabaraka wa ta'ala, Pak Lurah Adi, dan mungkin para RW RT, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan Allah, amin ya Rabbal. Wah, makanan lagi datang. Bersyukur kita bisa silaturahim lagi, bisa jumpa lagi. Dulu tahun berapa ya saya kesini? (2012) 2012. Alhamdulillah, kalau 2023 berarti sudah 11 tahun ya. Alhamdulillah, bersyukur kita juga sudah melalui atau melewati masa pandemi. 2 tahun dikasih sehat walafiat. Karena menurut catatan Majelis Ulama, nggak kurang 900 ulama meninggal waktu pandemi. Innalil. Dan ini musibatun kubro. Ini adalah bencana besar. Sebab salah satu tanda kiamat makin dekat, Allah mencabut ilmu dengan biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Alhamdulillah, ini masih tersisa
orang-orang baik, orang soleh. Saya waktu dihubungi kembali oleh Pak Babai, Ustadz masih ingat nggak pernah kesini? Oh iya, dan beliau pesan juga bahwa jamaah kita, jamaah Masjid Darussalam ini orangnya soleh-solehah semua, sehingga sebenarnya ceramah di sini nggak usah lama-lama gitu. Ya, dan saya selalu bilang dari dulu sehat aja mahal, ya Bu, Pak, halo. Dulu ada artis kita Olga Sahputra sakit setahun dibawa ke Singapura, biaya berobatnya lebih dari 20 miliar. Duit 20 M, kalau kita beliin cilok, kita tumpahin di Gading nih, saya yakin anak-anak bisa mandi cilok gitu. Dan saya memang dulu pernah nganter Gugun Gondrong sampai ke Singapura, bawa duit 2 miliar, nggak sampai sebulan habis. Ya alhamdulillah kita dikasih sehat selama 2 tahun, alhamdulillah. Dan ada nikmat yang lebih mahal dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman Berapa harga iman kita, Bu? Halo? Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Emas sekilo berapa sekarang, Bu? Orang sini beli emasnya kiloan semua. Alhamdulillah. 2019, Bu, 2019 sebelum pandemi mau berangkat haji, saya ditawarin nyicil emas sama Bank Syariah Mandiri. Waktu itu sekilonya cuma 650 juta. Saya nggak ambil kesempatan itu, saya berangkat haji, pulang haji emas naik jadi 1 miliar. Dia telepon lagi, Ustadz nyesel kan, coba kemarin beli 6,5, hanya dalam beberapa bulan naik jadi 1 miliar. Maka kemudian saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Ya karena kalau punya duit saya udah beli gitu. Nah sekarang sekilo kira-kira 1 miliaran juga lah. Dan harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya. Makanya saya punya tetangga di Tomang, orang Inggris, lahirnya di Woking, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. Bu, sebelum dia ngucapin syahadat, 7 tahun belajar Islam. Dulu saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah iso turu katanya. Makanya syukur sehat, apalagi pandemi kemarin yang susah tuh Ustadz, masjid tutup, pesantren tutup, ya. Sampai 6 bulan pertama saya diwawancara infotainment, Ustadz gimana keadaannya? Teman-teman Ustadz yang lain udah pada banting setir, ada yang dagang somai, ada yang dagang bakso. Ustadz gimana keadaannya? Padahal waktu saya ditelepon saya lagi belajar bikin cilok gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya ditelepon direktur SCM, kita bawain acara stripping di Indosiar, akhirnya nggak jadi jualan cilok. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya karena di sini temanya adalah tarhib Ramadan, Bu,
Masih hidup? Seneng gak mau masuk bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan saking berkahnya, makanan di bulan Ramadan tuh beda, betul nggak? Ramadan mah biji salak aja enak gitu. Itu bukan biji salak yang biji salak Pak Ustaz. Memang kolak gitu kan. Alhamdulillah. Baik, sekarang ini saya kebetulan sekitar seminggu yang lalu suara saya hilang. Banyak jadwal di cancel. Ya alhamdulillah ini udah mulai keluar sedikit, jadi saya irit-irit ya. Saya juga kemarin gelisah, di samping jadwal banyak, mana ini tahun 2023 kan mau pemilu, suara saya hilang gitu. Nah hadirin, kita mau kasih judul Tarhib Ramadan kita. Mungkin ehonya dikecilin kali ya. Enak gak kalau dikecilin? Oh di sono ya. Halo Jajal. Ah ini kecil udah ya. Oke. Pak lanjut. Saya mau kasih judul Sya'ban cemerlang, Ramadan gemilang. Karena apa? Karena Nabi berdoa keberkahan Rajab, Sya'ban, baru minta sampai ke bulan suci Ramadan. Kalau sekarang tinggal bulan Sya'ban, kita doa Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan yang tersisa di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Nah malam ini saya mau ambil dari kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Yang pertama, ada yang bisa jawab bulan Sya'ban ini ada apa aja? Halo? Masih hidup? Tawadu semua ya di sini. Padahal saya yakin di sini semua pada tahu gitu. Yang pertama tahwilul kiblah. Yang pertama apa Bu? Artinya perubahan selama 17 bulan 3 hari Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kalau petanya Madinah di tengah, Baitul Maqdis di utara, jadi ngadep utara. Ka'bah adanya di selatan. Kemudian berubah dari ngadep ke utara jadi ngadep ke selatan. Nah, di dalam tahwilul kiblat yang pertama ini Nabi sering doa minta kepada Allah supaya diberikan kiblat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Al-Baqarah 144 Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardahu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Nabi pengen punya kiblat sendiri. Karena sebelumnya Nabi menghadap Masjid Aqsa di mana? Palestina. Ini yang pertama, Ibu, Bapak, kalau kita punya niat, punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, doa, minta sama Allah Subhanahu. Kayak kemarin saya nganterin Lesti umroh,
Sampai di Mekah, dia bawa tas, ketinggalan di restoran hotel. Ada duit, popok, makanan, susu. Akhirnya minta tolong sama saya. Bah, rinjing ketinggalan. Akhirnya saya samperin, saya cari. Rupanya kata petugas hotelnya udah ada sama manajer. Saya ngobrol sama manajer. Tas. Akhirnya dia ambil dari mejanya. Dia bilang, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Akhirnya saya ambil, saya kasih Lesti, Dek nih, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Terus besoknya dia WA lagi. Abah, handphone hilang. Pas bagian handphone hilang, saya nggak langsung ngomong tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu, handphone yang hilang apa? Dia bilang iPhone 13 Pro Max. Harganya kira-kira 25 juta. Saya buru-buru ke kamar, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Habis sholat saya doa, ya Allah, Pro Max. Saya cari ke resepsionis, ke tukang bersih, di telepon gak diangkat, di voice note juga gak dijawab. Selama 3 hari, akhirnya saya panggil mereka, udah ikhlasin aja. Tanpa harus nyanyi ku lepas dengan ikhlas. Ikhlasin aja. Nih, saya aja udah ikhlas dari hari pertama hilang. Dia bilang kan handphone saya yang hilang gitu. Tapi ajaib, begitu dia ikhlas, jajal di telepon, nyambung. Akhirnya dikasih ke saya ngobrol. Finanta Muhammad, ana fi pondok Zamzam, ana fi pondok Zamzam daur sani ashar. Saya juga di pondok Zamzam, di hotel Zamzam. Akhirnya dia datang ke kamar saya, balikin itu handphone. Habis balikin saya kasih dia 200 real. Terus kemudian saya ke kamarnya, Lesti, Dek, ini tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah gitu. Dan saya berani ngomong gitu karena udah ada di tangan. Tapi sebelumnya saya doa, saya munajat, saya sholat, saya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa di bulan Sya'ban yang pertama adalah tahwilul kiblah. Nabi pengen kiblatnya ngadep Masjidil Haram. Kiblat kita ke sana ya? Oh, malah ke sana gitu. Kiblat kita ke Masjidil Haram. Tadinya ngadepnya ke sana. Makanya di Madinah ada masjid kiblatain, masjid 2 kib. Di sini berapa orang yang belum haji? Oh, kelihatannya udah haji semua ya. Saya begitu masuk tuh baunya bau haji semua. Mendingan bau haji daripada haji bau ya. Nah, jadi kuat doa kalau pengen apa-apa minta sama Allah. Apalagi nanti bulan Ramadan, bulan doa. Saya kemarin habis ke Cikarang, nemuin seseorang namanya Pak Haji Enjum. Tadinya tukang ojek, sekarang jadi kaya raya Bu. Saya bilang Pak Haji harus ditulis bukunya, karena orang rajin sedekah. Sampai kemudian dia bisa jadi kaya raya. Iya, Masya Allah. Dia ke Mekah aja, beli sejadah, ada yang minta, langsung dikasih sama dia. Kemudian ternyata orang itu ngasih juga sesuatu.
Begitu dibuka isinya duit asing, harganya sekitar 360 juta. Masya Allah. Sehingga dia sudah memberangkatkan 800 orang berangkat umroh. Masya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Gak ada air anget ya? Ini susah banget lagi, tolongin Ustaz. Kayaknya dilaminating ini. Ini yang pertama, tahwilul kiblat. Ya, yang maknanya Nabi pengen kiblat yang diridhoi, Nabi doa, Nabi sholat. Kemudian yang kedua, sholat kalau ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa pahalanya 500. Tapi kalau ke Masjidil Haram pahalanya 100.000. Ini mengisyaratkan apa Bu? Mengisyaratkan mulai Sya'ban kita harus lebih baik. Halo Bu, 500 ke 100.000 mengisyaratkan kita harus lebih baik. Ini pelajaran yang pertama di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, halo, di bulan Sya'ban ini ada Rob'ul A'mal Al-Akbar, diangkatnya amal kita. Fi muntasofi syahri Sya'ban, dalam riwayat tanggal 15 Sya'ban kemarin amal kita diangkat, amal tahunan. Ya, memang ada amal tahunan, ada amal bulanan, ada amal mingguan, ada amal harian. Kalau amal harian tuh Bu, asar sama subuh itu diangkat amal kita. Dan malaikat ditanya sama Allah, kaifa taraktum ibadi. Kata Allah, malaikat, gimana kau tinggalkan hambaku? Kata malaikat, kalau orang yang sholat, taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Kami meninggalkan mereka lagi sholat asar. Kami datang mereka lagi sholat subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kemarin waktu diangkat amal kita, ya Bu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kasih Pak. Oh panas banget. Udah dicobain belum? Makasih Pak Haji. Nah, jadi Rob'ul A'mal diangkat harian. Nah kalau tiap hari Johor habis azan zuhur kita sholat 4 rakaat, itu langit lagi terbuka. Dan kalau kita berdoa, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Nih hari-harian sih, nggak di bulan Sya'ban aja. Kemudian tiap minggu, tiap Senin, Kemis. Masih ada besok Senin, masih ada besok Kemis. Walaupun sebagian ada yang udah nggak puasa lagi setelah nisfu Sya'ban, tapi menurut pendapat saya masih boleh, apalagi orang yang masih punya utang. Ya, orang yang belum bayar, maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Kemudian yang berikutnya adalah takdirul a'mar. Di bulan Sya'ban ini juga dibacain nama-nama orang yang mau meninggal tahun ini. Jadi malaikat udah ngedikte. Nih, makanya kemarin ada yang setelah baca Yasin
Mereka doa panjang umur. Ustadz, kan umur udah ditentuin, ngapain kita doa? Ada hadis yang menyebutkan la yaruddul qada'a illa doa. Gak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalau di sini kira-kira kalau meninggal habis Ramadan siap nggak? Halo Pak. Subhanallah, sebelah sini siap. Sebelah sini ragu-ragu kayaknya. Sebab dia lama gitu ya kan. Yang belakang siap, Masya Allah. Padahal yang bilang siap meninggal, yang diam aja juga meninggal gitu. Yang belakang bilang untung gua diam aja, yang diam aja bisa jadi mati duluan ya kan. Ayam aja kalau udah diam gak lama biasanya gitu. Ibu, makanya mudah-mudahan ya dengan segala kekurangannya kita mau nyambut Ramadan. Ya kita semuanya dikasih sehat walafiat, rizki yang melimpah. Dan di antara persiapan-persiapan Ramadan yang pertama adalah istiqdadul jasadi, persiapan fisik. Ini udah curah hujan meningkat, ya jadwal ketat, flu, batuk, atau mungkin sakit-sakit yang lain yang jangan sampai nanti pas lagi puasa kita sakit, yang kemungkinan kita akhirnya jadi batal Ramadannya. Ya, jadi latihan ibu-ibu mungkin tiap pagi kalau mau lari, ya dari perumahan kita sampai ke Bekasi Barat misalnya kan. Lumayan gitu kan. Aham katanya. Nah persiapan fisik. Yang kedua persiapan spiritual. Persiapan rohani. Minum lagi nih, boros nih ya. Yang kedua istiqdadur ruhi. Persiapan spiritual. Ada orang badannya gede tapi nggak puasa. Begitu ditanya kenapa nggak puasa? Saya sebenarnya mau puasa Pak Ustadz. Tapi cuman satu yang nggak kuat saya kalau puasa. Apaan? Lapar sama aus katanya. Anak saya juga ngomong begitu gitu kan. Lah kalau cuman lapar haus tuh puasa tingkat rendah. Ya enggak? Kalau puasa tingkat tinggi kita udah dilatih zikir, dilatih baca Quran, dilatih sholawat dari bulan Sya'ban, diharapkan selama Ramadan kita take off, diharapkan kita mendapatkan Ramadan yang sukses. Pengalaman kita kan gitu ya Bu. Di masjid saya, kalau di Al Barokah, tarawih berapa jam? 1,5 jam, Masya Allah, ini luar biasa. Di tempat saya Bu, udah 30 menit aja. 30 menit imamnya saya robah waktu itu, saya panggil imamnya hafiz Quran 2 rakaat aja baca Ar-Rahman. Begitu rakaat yang kedua selesai, saya langsung di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Loh kan enak Bu, imam yang favorit cuman ente doang. Cuman Ustadz Subki yang kalau baca ayat yang kul-kul katanya. Jadi kalau udah denger kul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu kan. Tapi kalau denger alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, walaupun masjid ada AC-nya kayaknya panas gitu kan. Kecenderungan orang begitu, sebetulnya yang gak kuat adalah spiritualnya. Dulu saya pikir sholat raweh yang paling lama cuma di Masjidil Haram. Tapi kenyataan di Indonesia, di Jawa Timur ada masjid bikin terawih 8 jam. Dari jam 7 sampai jam 3 dini hari. Imamnya 5, setiap imam baca 6 juz.
Bu, kalau dicoba di sini insya Allah masjidnya masih tetap ada di sini gitu. Tapi jamaahnya mikir, malam ini aja dah, malam besok gue cari masjid lain gitu. Jadi ternyata di Indonesia ada 8 jam. Ini mah benar-benaran niat mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'dadur ruhi. Sekarang kita mulai baca Quran yang banyak, mulai zikir, mulai istighfar. Ya, walaupun sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga kita disyariatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya isti'dadul jasadi, udah persiapan fisik, jangan sampai sakit, makan yang bagus, istirahat yang cukup. Ini saya yang ngomong begini, kenyataannya nggak bisa istirahat cukup. Ya, dari Palembang mau pulang lebih cepat ditahan sama Mamah Dede. Kata Mamah Dede, udah nanti bareng Mamah, tiket dibeliin lagi. Padahal jadwal padat, habis itu ke Bengkalis, dari Bengkalis ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Balik Jakarta ngisi di Mabes AL sama di RSPAD. Malamnya suara hilang. Karena hampir nggak tidur. Iya. Nah, ini juga menjelang Ramadan, apalagi saya juga begadang. Sudah dari tahun 2000. Ya kalau Ramadan nggak tidur. Nah ini makanya kesehatannya kita harus jaga. Vitaminnya juga harus cukup gitu ya. Dan pelajaran kan kemarin kalau kita sehat, alhamdulillah waktu bulan Juli 2021 itu 900 ulama wafat. Saya waktu itu sakit juga. Dan bareng waktu itu ada Dr. Kiai Haji Lutfi Fathullah, alim fil hadis. Ini ulama ahli hadis. Satu lagi Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi, alim fil fiqh. Itu orang alim dalam ilmu fikih. Satu lagi Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo. Beliau ahli tafsir, lulusan Al-Azhar, S1, S2, S3. Ya, dan waktu itu ya alhamdulillah. Ya mungkin memang belum ajal, ya dipilih untuk bisa melanjutkan hidup, mencari bekal yang banyak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah persiapan fisik, persiapan rohani, banyakin zikir, banyakin sholawat. Mungkin Bu, waktu 2000 berapa saya umroh kebetulan sama Komeng, ya sampai di Madinah mau buka koper, ternyata kunci gemboknya ketinggalan di Jakarta. Kata Komeng, Ustadz panggil aja ojek online. Saya bilang emang bisa Meng, bisa mati itu tukang ojek. Kata. Akhirnya itu saya buka kunci gembok pakai sholawat. Saya baca sholawat sekali, saya ambil peniti, saya puter, alhamdulillah dengan satu sholawat nggak kebuka gitu. Akhirnya kata Komeng, Ustadz sholawat jangan pelit, zikir jangan dikit, coba tambahin 10. Begitu 10 saya puter agak kenceng baru patah penitinya gitu. Tapi nggak lama datang petugas hotel orang India. Ya, dia ketok kamar hotel saya, Assalamualaikum brother, how do you do anything problem? Saya bilang ke dia bengong aja, saya bilang ke dia. Saya lagi jongkok, dia diri, turun bro. Dia nggak mau turun bro. Tapi begitu dia lihat saya lagi nyolok-nyolok kunci gembok, dia paham. Dia balik ke tempat dia, kemudian balik lagi bawa tang, dia potong itu gembok, krekes, putus. Saya bilang alhamdulillah Meng, dengan sholawat gembok kebuka. Kata Komeng, itu si tangnya India Pak Ustadz. Lah itu cuman sarana doang. Kan kita doa, kita kan minta. Kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, persiapan yang berikutnya adalah al-istidadul ilmi, persiapan ilmu. Walaupun pengajian udah tawakuf, datang ke rumah guru, datang ke rumah ustadz. Kalau ada yang belum paham tentang hukum, tentang puasa, mau niat setahun gimana, berbekam gimana, batal nggak? Iya, kadang-kadang masih pertanyaan ringan tuh. Ya, Pak Ustadz, kalau nelen ludah lagi puasa batal nggak? Masih aja nanya. Padahal udah dijawab, ya, nggak batal, ya, kecuali dikumpulin, gitu. Ya, kalau cuma nelen gitu doang mah nggak batal, gitu ya. Persiapan ilmu, karena semakin banyak pengetahuan akan banyak amal yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat, istidadul mali, persiapan harta. Mungkin ibu mau masak makanan buat dikirim ke masjid buat orang buka. Memberi makan orang yang berbuka pahalanya sama dengan orang yang berbuka puasa itu. Orang yang berpuasa itu, Masya Allah. Ibu kirim 10 mangkok, 20 mangkok, maka Masya Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Kemudian mungkin kita mau ngasih makan sahur waktu itikaf. Atau ibu ada yang mau berangkat umroh di bulan Ramadan. Karena umroh Ramadan pahalanya seperti haji. Bu, Pak, saya nggak tahu Bekasi, Bogor. Kemarin saya baca radar Bogor, daftar sekarang haji berangkatnya 49 tahun lagi. 49 tahun lagi. Nah, kalau kita bisa umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya bisa sama dengan haji. Walaupun belum menggugurkan haji, tapi paling tidak dia sudah dapat pahala haji. Nah, makanya siapin hartanya ya, supaya kita juga bisa berangkat menunaikan ibadah haji ya. Dan kalau belum bisa umroh Ramadan, emang mahal, bukanya di atas 40 juta. Tapi jangan lupa, nafkah haji umroh, nafkah fisabilillah, Allah akan ganti dengan 700 kali lipatnya, Masya Allah. Yang saya sebutin tadi, orang yang berangkat haji bayarnya nggak sampai 360 juta. Hari itu pas dia mau pulang, cuman ditukar sama sejadah 800 ribu harganya, dia bawa pulang 360 juta. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, untuk tarhib Ramadan, saya mau ngasih satu cerita. Mau dengar cerita? Halo? Ceritanya di zaman Imam Malik rahimahullah. Dia lagi duduk di Madinah, ngajar, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Muridnya duduk di sekitar beliau. Ya. Kemudian nggak lama kedengeran suara orang teriak. Ada gajah, kata dia. Alfil, mungkin bahasa kitanya sirkus. Itu yang lagi ngaji di masjid sama Al-Imam Malik rahimahullah. Pada keluar, tinggal Yahya Al-Laisi, tinggal seorang muridnya. Yang lain semua keluar pengen nonton gajah. Kemudian karena tinggal tersisa satu murid, kata Imam Malik, lima lam takhruj ma'ahum, kenapa nggak ikut keluar sama mereka? Apakah kamu sebelumnya pernah lihat gajah? Enggak, saya belum pernah. Dan Madinah bukan tempat habitatnya gajah. Kemudian kata muridnya Imam Malik yang bernama Yahya Al-Laisi, saya datang ke sini tujuannya mau dengar hadis, bukan pengen nonton gajah.
Akhirnya beliau seorang mendapatkan keberkahan ilmu Imam Malik. Lah maksudnya apa? Allah menjadikan Ramadan dengan tujuan yang jelas. La'allakum tattaqun. Supaya jadi hamba yang bertakwa. Nah kita juga harus punya tujuan yang jelas. Bu, Pak, bikin cita-citanya. Ibu mau berapa kali hatam selama Ramadan? 10 kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tulis. Kemarin saya ceramah Ramadan tahun lalu di satu kantor. Di hari pertama saya lihat sebelah saya udah baca juz yang ke-11. Saya bilang, Bapak hebat banget, baru sehari udah juz yang ke-11. Sambil senyum dia bilang, ini sebenarnya nyambung dari tahun kemarin Pak Ustadz. Kemarin saya 10 juz nih, sekarang udah masuk 1, alhamdulillah. Ya Bu, kalau Ramadan tujuannya jelas dari Allah supaya kita jadi orang yang bertakwa, kita juga harus punya tujuan yang jelas. Itu Yahya ibn Yahya al-Laisi. Begitu yang lain pada keluar nonton gajah, dia tetap di situ. Saya datang ke sini tujuannya buat menuntut ilmu. Saya datang ke sini tujuannya pengen dengar hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gajah doang buat apa ditonton? Walaupun dia belum pernah nonton gajah, masya Allah. Pak, Bu, mudah-mudahan cita-cita dan tujuan kita juga jelas Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan jadi Ramadan yang lebih baik ya. Gak tahu nih Ramadan 2020-2021 terawih tetap di sini. Hah? Kosong ya. Di Jakarta Idul Fitri aja di rumah masing-masing waktu itu. Saya khotbah yang dengerin istri saya, anak saya gitu kan. Biasanya kita rame di lapangan. Ramadan kemarin udah lebih baik dan Ramadan tahun ini insya Allah lebih baik ya. Dan insya Allah ya syiarnya juga bisa lebih baik dan lebih membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan buat kita. Amin. Ya terlepas dari siapa yang bikin, terlepas dari siapa yang setting, yang penting kita sudah lewat. Karena Bu, waktu pas pandemi saya pulang dari Turki, rencananya kita mau syuting di Maroko, ya, nggak taunya lockdown. Bahkan 24 Rajab, waktu itu bulan Rajab lagi pas Isra Mi'raj tuh 2020, Masjidil Haram aja, Masjid Nabawi aja ditutup, karpet digulung, Quran semuanya ditutup, orang keluar didenda 40 juta. Saya langsung bilang, begini kayaknya nih kalau kiamat udah mau terjadi ya. Orang mau beramal udah gak sempet. Kenapa Bu? Karena ada hadis. Salah satu tanda kiamat kita mau sedekah, orang udah gak mau ngambil duit sedekah kita. Yatupur rajulu bisodaqati minaz zahab. Seorang keliling bawa sedekah emas. Falam yajid ahadan ya'khudhuha minhu. Gak ada seorang pun yang mau ngambil sedekah emas itu. Masya Allah, itu beneran. Orang keluar di Saudi didenda. Saya di WA sama teman saya tahun 2020 yang tinggal di Saudi, yang biasanya kalau sahur makanan banyak, yang kalau buka makanan banyak, mereka WA, Ustadz kalau ada makanan kirim ke sini, kalau ada zakat kirim ke Saudi. Kita yang di Saudi kata mereka sahur mie instan dibelah menjadi 3, dimakan untuk bertiga mie instan. Masya Allah. Itu kejadian di 24 Rajab tahun 1440 Hijriah waktu itu. Atau 42 ya, tahun 2020 sampai kayak gitu. Dan kemarin ada yang mau bayar miliaran mau berangkat haji 2020-2021, nggak bisa. Makanya sekarang udah terbuka lagi, gunakan kesempatan ini untuk mungkin ibu-ibu yang mau umroh, nabung
Sehari 1.000 dolar, insya Allah cepet gitu kan. Ya kalau 1.000 perak lama gitu kan. Kalau 1.000 dolar ada cepetan dikit gitu kan. Nah, kemarin aja di 2022 saya bayar haji 350 juta per orang. Itu ada teman saya mau berangkat, Ustadz kalau ada visa, ada penerbangan 1 miliar saya bayar. Masya Allah, begitulah saat nanti susah kita mau ibadah, kesempatan gak terbuka. Ya walaupun sekarang setelah pandemi sih kayaknya kiamat masih rada jauhan dikit. Kenapa rada jauhan dikit? Saya kalau Jumat tuh kadang-kadang suka lihat masjid kenapa miring. Ya, artinya kok penuh sebelah sini, sebelah sono kosong. Itu biasanya ada nasi bungkus gitu ya. Begitu orang ngumpul di daerah nasi bungkus, saya bilang alhamdulillah. Kok Ustadz bilang alhamdulillah? Ustadz kayaknya gak kebagian. Orang baru salam sekali aja orang langsung ngambil Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullah, lumayan gitu kan. Saya bilang justru saya seneng kalau saya gak kebagian. Orang sedekah nasi kuning aja habis. Berarti kiamat masih jauh. Karena kalau kiamat udah deket, yatufur rajulu bis shadaqati minaz zahab falam yajid ahadan ya'khuduha minhu. Nanti kalau kiamat udah deket, orang bawa sedekah emas, orang gak ada yang mau ngambil. Dikasih sedekah, oh sorry, ini kantong saya emas semua. Hadirin rahimakumullah. Makanya kesempatan Sa'ban masih ada, isi dengan zikir, isi dengan ibadah, dan nanti Ramadan kita punya tujuan yang jelas, punya hadap yang jelas. Kenapa? Karena hadap yu'til hayata ma'nan. Orang dengan punya tujuan itu hidupnya bermakna. Orang punya tujuan yu'til hayata tariqan. Hidupnya ada jalannya. Bu, Pak, halo? Masya Allah. Suaranya ahli ibadah beda ya. Orang kalau orang soleh tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem gitu. Lehernya nunduk gitu ya kan. Kayaknya meresap gitu kan. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutin ya Bu. Kita harus punya tujuan, karena kalau tujuannya jelas selalu ada jalan. Kemarin waktu haji ada orang dapat visa, beli visanya 90 juta, nggak ada pesawat, tapi dia terus munajat sampai akhirnya ada pesawat lewat Bali, dari Bali ke Riyadh, dari Riyadh naik bis ke Mekah. Itu namanya kalau dia punya tujuan yang jelas selalu ada jalan, selalu ada cara yang akan Allah berikan. Kemudian li'annal hadab yu'til hayata hamasan. Karena kalau tujuannya jelas nanti kita akan bersemangat mengisi Ramadan. Karena Ramadan ini ada yang sanggup cuman 6 hari. Ya. Dulu zaman tahun berapa masih ada Ustadz Jeffrey. Masa saya diundang tarhib Ramadan sama orang-orang pekerja malam. Hansip, satpam gitu. Enggak, ini beneran. Orang yang kerja di panti pijat, di diskotik, ngundang saya ceramah tarhib Ramadan sama Ustadz Jeffrey. Saya akhirnya panggil panitianya. Ini ente gak salah bikin tarhib Ramadan? Enggak Pak Ustadz, Ramadan kan bulan mulia. Ramadan bulan agung. Ente mau puasa? Ya libur lah kita seminggu. Oh berarti imannya cuman seminggu. Karena di Tanah Abang aja. Itu biasanya puasa hari 10. Udah mulai itu Bu. Sop kaki kambing, di bawahnya kaki nomor 42. Begitu kita longok, kok bulunya lepis nih gitu.
Levi's ya. Udah ada yang puasa di hari ke-10. Batal. Begitu ditanya, ente kenapa hari 10 udah lebaran? Habis daripada entar kalau udah lebaran NU Muhammadiyah kadang-kadang suka beda. Mendingan saya duluan dah kata. Daripada ngikutin beda kan. Nah, emang ini semua kembali kepada keimanan. Kalau dengan imannya kemudian dia punya tujuan yang jelas, pengen jadi hamba yang bertakwa. Karena ada juga yang puasa pengen kurus ya Bu ya. Ada yang puasa pengen ini. Yang jelas puasa Ramadan la'allakum supaya kita jadi hamba-hamba yang bertakwa. Insya Allah kalau tujuannya jelas, ada jalannya, ada semangatnya. Ya Bu, dengar ajan. Ini jangan sampai kayak Komeng ya. Di Warawiri disunnahkan menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka bukan bermakna mengakhirkan sholat maghrib. Ini begitu ajan, ayo sunnahnya buka dulu. Cuman buka sampai nyender nggak bisa bangun-bangun gitu. Orang-orang kayak ibu-ibu bapak-bapak di sini kan buka yang penting batalin air. Saya air sama korma satu paling, satu dus ya kan gitu. Korma 1, 2, 3 cukup sholat dulu. Habis sholat malah ada yang sempet tadarus. Berarti waktunya berkah. Ada orang yang Masya Allah begitu beduk semua dihajar. Akhirnya yang lain sholat maghrib dia bengong aja begitu. Iya. Udah mau isya masih belum bisa maghrib. Dicolek, ayo buruan maghrib. Tar dulu mak, ini masih belum bisa diri. Tadi dijajal nunduk begini air kolak masih keluar. Ini bukan orang-orang yang puasa yang ingin mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka tarhib ini sekaligus kita persiapkan rohaba yurahibu tarhiban supaya kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan senang. Walaupun hadis yang biasa disampaikan man fariha bidukhuli Ramadan, saya tanya dulu sama Dr. Lutfi, tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Tapi kalau pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, ya ada malam Lailatul Qadar, pastilah kita harus bahagia. Kalau di luar Ramadan setannya bebas. Selama Ramadan setan dibelenggu. Ibaratnya saya kalau main bola gawang 1 sama Ronaldo saya berani. Asal dianya diikat gitu. Ya kakinya diikat, tangannya diikat gitu. Adu penalti gitu. Saya berani. Lah di Ramadan setan itu diikat, setan itu dibelenggu. Kalau masih ada yang kalah, berarti kebangetan. Ya, kalau kita selama Ramadan, sayang qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah ba'diyah kita kerjain. Karena amalan sunnah pahalanya sama dengan wajib. Amalan wajib sama dengan sab'ina faridatan fima siwa. Makanya kita nggak akan sia-siain, kita nggak akan buang waktu-waktunya. Dan jangan kita terpedaya sama orang yang ngomong gini, saya sih kalau hari pertama puasa saya nyantai dulu deh. Biarin saya kasih kesempatan sama orang-orang ya biasa deh, yang nggak biasa ke masjid. Biasanya tuh hari pertama orang pada naruh sejadah, asar aja udah nyiapin buat raweh gitu. Got-got kering aja digelar tuh buat sejadah. Saya ntar liatin finalnya pas malam 21 saya nggak keluar-keluar dari masjid. Nggak mungkin ada orang yang bisa begitu. Karena puasa itu dari 1 ke 10 itu babak pertama. Kalau dia sukses masuk babak kedua. Kalau dia sukses masuk babak ketiga. Dan babak ketiga ini orang-orang pilihan semua.
Ya, orang yang udah tinggal nangisnya, orang yang udah tinggal sedihnya, orang yang udah tinggal Masya Allah mencari nilai-nilai keutamaan di bulan suci Ramadan. Kalau yang lain udah beda tuh, udah muter di mall, ya kan. Ibu-ibu udah belepetan sama terigu, ya kan. Ya, kalau hari pertama sih Masya Allah, ya udah pada duluan. Tapi kalau udah begitu, udah sibuk pulang kampung. Apalagi kalau pulang kampungnya macet 3 hari di jalanan misalnya. Ya padahal kalau para sahabat Ridwanullah alaihim, ya mudah-mudahan tahun ini ya saya bisa mencari kebaikan Ramadan. Insya Allah sih kalau jamaah masjid Darussalam ini sih insya Allah. Ya jangankan yang tuanya, yang mudanya juga Masya Allah orang-orangnya baik ya. Ini saya lihat ibu-ibunya bajunya bagus-bagus. Saya dengar katanya ibu-ibu di sini jangankan ibu-ibunya, anak-anak ABG-nya aja pakai busana muslimah semua. Alhamdulillah. Anak-anak di sini yang ABG-nya jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah tanda ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sholat tarawihnya khusyuk. Saya pernah dianggap ngeprank. Lagi baca idza jaa, begitu dengar ijazah tuh anak-anak pada loncat. Ijazah coy, 3 ayat kok kan. Saya baca aja idza jaa'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Cuman 1,5 halaman. Begitu kelar ada yang teriak, Ustadz gitu ngeprank. Siapa bilang yang ngeprank? Saya pikir ijazah Nasrullah Pak Ustadz, kenapa ujungnya lain? Padahal anak-anak muda di sini insya Allah orang-orang yang tumbuh ya di sini alhamdulillah Ustadz ya dibina sehingga mereka terdidik, tertarbiyah ya insya Allah mereka berakhlak dengan akhlak mulia, dengan akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siap kita kalaupun pulang. Kemarin saya sama Kiai Khalil Nafis PhD, kenapa Nabi bilang wabalighna Ramadan, sampaikan umur kami sampai Ramadan. Artinya kalau udah dapat takwa meninggal pun siap habis Ramadan. Masya Allah ya. Kalau orang yang gak siap, gak punya amal, ditanya di dalam kubur boro-boro bisa jawab, ditanya malaikat dia malah balik nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ya jadi saya ulangin lagi, persiapkan fisik, persiapkan rohani kita dengan zikir, istighfar, baca Quran. Kemudian persiapkan juga ilmu ya. Walaupun misalnya kita udah paham, tapi bisa nanya guru ini gimana, kiai ini gimana, ustadz ini gimana. Kemudian persiapkan harta dan punya tujuan yang jelas. Jangan mudah dipalingkan. Tujuan kita di Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Dan orang yang bertakwa, Masya Allah banyak sekali kelebihannya. Dan orang yang bertakwa insya Allah hidupnya dimudahkan oleh Allah. Apalagi zaman setelah pandemi, banyak orang-orang yang sendi-sendi bisnisnya runtuh. Kemarin aja ada orang WA sama saya. Beberapa kali dia minjem duit. Ya, pas kebetulan waktu itu ATM saya rusak gitu ya. Akhirnya pas hari kelima dia WA lagi. Pak Ustadz maafkan, ini mungkin WA saya yang terakhir. Selamat tinggal Pak Ustadz. Saya bilang Pak jangan bunuh diri dulu. Enggak, ini kuota saya udah habis Pak Ustadz. Jadi kalau enggak Ustadz kirim 100.000, saya enggak bisa WA lagi besok gitu. Nah mudah-mudahan dengan ketakwaan selalu dapat jalan keluar, selalu dapat pertolongan, selalu dapat rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Ya, seperti yang saya ceritain kemarin. Ya, saya ketemu dengan seorang haji yang tadinya cuma tukang ojek, tapi sekarang bisa memberangkatkan 800 orang berangkat umroh.
Masya Allah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan sekarang belum sampai jam 11 ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau nanya seputar Ramadan ya boleh. Saya kebetulan bawa minyak wangi. Kalau ada yang nanya nanti saya kasih hadiahnya minyak wangi. Ganti aja ongkos bikinnya 40.000. Lu namanya jualan kalau begitu. Enggak, ayo ada yang mau nanya? Silakan. Wah berarti paham semua ini Masya Allah ini. Aman semuanya? Ibu-ibu ada yang bertanya di dalam masjid? Katanya kalau bertanya dapat ini parfum dari Pak Bapak Ustadz. sini Pak Bapak, taruh sini, nggak apa-apa kita berbagi. Ada yang bertanya Bu? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Baik. Ada? Ibu yang di dalam ada yang bertanya Bu? Ada yang bertanya? Ada? Ada? Ada tuh katanya ini kelarnya jam berapa? Mana? Gitu. Mana dong yang bertanya? Ada? Pada malu apa udah pada paham? Iya, alhamdulillah. Dari bapak-bapak mungkin ada yang bertanya Pak? Alhamdulillah. Oh itu Pak Nanang. Sebentar Pak Nanang. Silahkan Ustadz. Ya. Biar cepat langsung jawabannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang Ustadz dari awal tadi ada cerita bahwa yakin bahwa hanya kepada Allah semuanya akan diserahkan ke Allah, yakin itu bagaimana cara biar kita itu yakin oh yang dikatakan percayalah ini ada di Mekah gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau yang itu Pak Ustadz Nanang ya. Kalau yang itu kan disebut dalam Quran. Wahadal baladil amin. Ini negeri yang wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke Mekah, mereka adalah orang-orang yang aman. Dan si manajer itu waktu mengembalikan, karena di sana sebenarnya saya punya kisah. Dulu ada produser musik berangkat haji, waktu itu nukerin duit dolar ke real, tebelnya segini, berapa ratus juta dia tukerin. Siangnya nuker, malam jam 10 saya udah mau tidur, dia masih di Masjid Nabawi, telepon, Pak Ustadz, kenapa? Dompet saya hilang. Ji, duit yang tadi ditukerin itu hilang semua. Duit yang tadi saya tukerin udah gak saya pikirin. Lah itu aja banyak ratusan juta. Yang lebih banyak di dompet saya ada 3 ATM yang dia bawa. Masing-masing isinya 5 miliar. Jadi dia bawa di ATM 15 miliar. Ente udah doa belum Ji? Udah Pak Ustadz. Saya udah ikhlasin duitnya, asal ATM-nya aja. Wah ente salah doa Ji gitu. Kenapa nggak sama duitnya? Akhirnya besok pagi subuh di pintu nomor 21 ya sama Pak Haji Angga itu ada orang nganterin itu dompet. Nih punya kamu. Padahal nggak ada fotonya, nggak ada apanya. Dia ini punya kamu. Dia langsung periksa, ATM-nya masih ada, alhamdulillah. Langsung ke ATM, Ar-Rajhi Bank. Dia lihat, dimasukin, set. Begitu lihat nominalnya, pingsan dia. Nolnya hilang 3. Berarti dari 5 miliar tinggal 1 juta. Pingsan. Tapi dicolek lagi sama temen yang nganterin. Ji, itu jadi real Ji. Gitu. Oh, bangun lagi dia. Karena jadi real gitu. Oh iya 1000-an kan jadinya 4 miliar. Karena kan beda duit kita sama duit Saudi. Nah
Contoh aja, secara umum orang banyak yang hilang. Kalau memang punya dia, itu nggak akan kemana-mana. Karena yang namanya di Mekah, dulu saya bawa grup band ungu. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak belum lahir dulu ada grup band ungu ya. Ikut umroh sama saya, ngeliat duit real ngegulung segini di Masjidil Haram. Gak ada satupun yang mau ngambil. Beda sama di Jakarta. Orang ngantongin ribuan logam atau gopean yang logam di kantong sini. Begitu ruku jatuh. Buru-buru dia begini. Dia khawatir, di belakangnya doa, ya Allah berikan aku rizki. Nggak taunya ngegelinding, ya Allah nggak secepat ini juga kali katanya. Jadi memang ada di Quran, wahadal baladil amin. Atau juga dikatakan dalam surat Ali Imran, wa man dakhalahu kana amina. Kalau ada yang hilang di sono, kayaknya sih emang untuk ujian atau peringatan. Ada orang yang begitu hilang, saya ketemu sama jaksa. Kopernya hilang, udah dibilangin jangan naruh duit, di situ ada duit, ada handycam, ada baju. Tapi memang dia orangnya begitu ikhlas. Dia malah ikhlas. Malah ngajak saya, Pak Ustadz ikut yuk cari baju. Pak Haji kan habis kehilangan duit, udah ikut. Kalau Allah cuma ngambil itu doang saya ridho. Yang penting saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya habis itu langsung gampang. Kadang-kadang ada orang, Bu, Pak, kehilangan tasbih aja harganya cuma 5 real. Itu bolak-balik Ustadz ditanyain mulu. Pak Ustadz, lihat nggak tasbih saya? 3 hari saya ditanyain begitu kan kesel juga. Waktu sebelum hilang ada nggak Bu? Gitu kan. Ya ada. Lah sebelum hilang. Jadi umumnya itu cuman ujian. Dan jangan nyalain malaikat ya kadang-kadang. Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat kali. Lu jangan nambah-nambahin kerjaan malaikat. Malaikat tugasnya cuma 10 gitu kan. Nggak ada malaikat pengambil dompet gitu kan. Jadi begitu Pak Nana, di sana memang negeri yang aman. Kecuali ya Allah. Makanya kalau hilang di masjid nggak usah ribut. Diem ya. Karena biasanya kalau memang punya dia ada. Dan saya ingat dulu ada Ustadz Iwan Jawawi, mukanya mirip sama Ustadz Arifin Ilham di Az-Zikro. Tapi dia sekarang Masya Allah pesantrennya udah gede. Iya. Pernah umroh sama saya pakai sendal bata yang hitam. Sendal bata yang hitam. Sholat di Masjidil Haram ditaruh. Habis sholat dia lihat jadi biru dongker. Bukan sendal saya nih. Saya bilang, Kiai mungkin itu punya ente. Atau orang tua gak bisa bedain hitam sama dongker. Dia bilang enggak. Saya mendingan beli lagi 10-20 real. Takutnya itu bukan punya saya. Masya Allah. 3 hari itu masih di situ. Bener Kiai, itu mungkin dosa ente luntur. Tadinya hitam jadi dongker gitu. Gak mau. Mekah Masya Allah kayak begitu. Sampai dia mau pulang itu sendal tetap di situ. Gak mau dicolek, gak mau diambil. Ya karena di sono balesannya cepat. Dulu ada jamaah haji. Waktu zaman dulu zaman BlackBerry. Nasi haji Angga yang kehilangan duit yang hampir 15 miliar itu. Temennya beli BlackBerry. Nggak taunya itu made in China. Palsu.
Begitu sampai di kamar, ternyata nggak bisa buat BlackBerry, cuman buat handphone doang. Diketawain, yang ngetawain sholat asar pulang beli 4. Padahal lebih jelek dari yang dia ketawain. Kalau yang diketawain masih hidup, ini nyala aja enggak. Tulisannya aja bukan BlackBerry, bleber gitu. Oh, Masya Allah. Jadi begitu Ustadz Nanang. Jadi kalau di sana memang baladal, ya wahadal baladal amin. Itu negeri yang aman kalau udah di sana. Tenang aja udah. Ya, tapi bukan berarti menghilangkan kewaspadaan. Karena Nabi juga bilang, kalau kita ke masjid naik motor, kunci dulu. Jangan bilang saya mah tawakal aja Pak. Kalau mau hilang kita gembok, kita ikat rantai ke tiang listrik, sama tiang listriknya hilang. Gak boleh, yang penting tawakal dulu gitu. Baik, ada lagi yang mau nanya? Wah, Pak Haji. Silakan, sini dulu. Ya, atau bertiga nanya langsung saya jawab ya. Wow, bagus sekali pertanyaannya. Oh, belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz mungkin yang seumur-umuran saya lah gitu. Iya. Ini karena Pak Ustadz menerangkan ini kita untuk menuju bulan Ramadan. Tentu tidak yang erat hubungannya dengan sholat. Jadi yang saya tanyakan ini mengenai sholat. Terutama bagi umuran saya atau yang lain yang mendapat yang tidak mungkin mendapat melaksanakan sholat secara normal, itu maksudnya duduk itu. Oh, iya. Jadi ada lihat di WA itu ustadznya ngajarin kita tetap pertama duduk, tetapi nanti kalau untuk rukuknya itu kita berdiri lagi. Iya, iya. Jadi buat apa lagi kalau kita berdiri kalau pinggang ini udah Yeah. mumet kan Yeah. nggak mungkin. Jadi saya pun melihat orang-orang yang pakai bangku tidak ada yang pakai berdiri. Iya. Jadi inilah yang mau saya tanya Pak Ustadz. Ya memang untuk begitu ya untuk Pak. Jelasnya bagaimana untuk sholat yang duduk ini tuh. Jadi memang terima kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak. Memang ketakwaan itu tergantung dari kemampuan kita. Saya juga kalau lagi sholat duduk di pesawat, kalau ketemu sama orang Saudi, itu dia, apalagi kalau naik Saudi, di Saudi Airline itu ada masjidnya ya, ada musolanya. Ya mereka itu tetap diri. Jadi hemat saya kalau memang mampu, ya misalnya Allahu Akbar, ya kan, kemudian Allahu Akbar, ruku masih bisa, ya nggak masalah. Tapi kalau memang nggak mampu, namanya orang nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu cuma kalau mau lihat yang baiknya. Karena kadang ada orang yang nggak bisa nekuknya, gitu ya. Kalau dia mampu misalnya berdiri, nah itu pasti nilainya lebih baik. Tapi kalau dia nggak bisa, ya dia kan kalau sholat nggak bisa berdiri maka kalau nggak bisa duduk maka berbaring ya. Ada orang bilang maka tidur, lantas dia pules gitu kan. Saya nggak mampu sholat berdiri Pak, jadinya pules gitu ya kan. Baik, mudah-mudahan Bapak sehat ya. Umur berapa sekarang? 51 ada? Hah? 71? Hah? 17, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Terakhir satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, mengenai kewajiban kita terutama di bulan puasa tentang membaca Al-Quran. Sejalan dengan perkembangan teknologi sekarang, apa hukumnya kita membaca Al-Quran melewat HP atau smartphone
Dan bagaimana jika smartphone tersebut dibawa atau terbawa ke toilet? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, kalau handphone ini pastinya bukan mushaf, maka dia bisa dibawa ke toilet. Kalau ente nggak mau bawa ke toilet, taruh aja di luar. Itu bukan cuman aplikasinya, sama handphonenya hilang gitu kan. Dan dia ini ulama berfatwa walaupun ada aplikasi Qur'annya, dia bukan mushaf. Jadi boleh dia dibawa. Ya. Dan kalau kadang ada ringtone-nya sholawat gitu ya. Kalau mau ke kamar kecil dimatiin dulu. Ya, jangan sampai dia lagi jongkok. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah. Jangan ya. Kemudian baca di sini boleh, tapi emang lebih bagus. Kita itu punya mushaf sendiri yang dibaca rutin, nggak ganti-ganti supaya jadi jodoh sama kita. Dan nanti hari kiamat si Quran itu datang menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kalau handphone boleh-boleh aja kalau lagi nggak kebawa, atau kalau kemudian posisi-posisi kita gampang sekalian ngapalin, bisa ini dipakai. Atau kita pakai ini, tapi memang yang paling tepat dan paling bagus kita punya mushaf sendiri. Nanti kalau kita meninggal itu kita meninggalkan mushaf yang kita baca sebagai saksi. Nanti dia datang hari kiamat, dia bilang sama Allah, ini orang ya bersama dengan puasa dua-duanya memberikan syafaat. Ini orang membaca aku, maka aku memberikan syafaat kepada orang ini. Masya Allah. Baik Pak Babai, mungkin untuk Pak Ustadz sorry, boleh kasih kesempatan ke Ketua Panitia Remaja Masjid, pertanyaan saat terakhir. Ya, saya kasih kesempatan untuk menutup doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hatur nuhun. Pak Ustadz sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa ketika di bulan suci Ramadan itu dianjurkannya kita untuk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau sebagian redaksi lain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, waktu itu Ustaz ana pernah dengar, jadi ada yang mengatakan ketika di bulan Ramadan orang itu teh suka ngadawam eta zikiran. Tah, terus ketika di akhirat nanti cenah mah katanya ketika dia melakukan dosa, dosanya dimaafkan tapi tidak dipublish. Itu yang dimaksud itu seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya coba menangkapnya begini ya. Pertama, kalau doa itu diajari nama Nabi, kita nggak bisa nanya kenapa, karena itu waris dari Nabi SAW. Yang kedua, kalau Ramadan itu kan doa kita mustajab. Apalagi lagi puasa, dakwatus shaim mustajab. Ya, doa di Ramadan juga adalah doa yang mustajab. Kita minta afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, supaya kita diampuni. Karena orang yang udah bunuh 99/1 aja kalau diampuni dia menjadi ahli surga. Kemudian memang ada orang yang setelah dia bersalah minta ampun masih ada sebetulnya bekas hapusannya. Ya. Dan kita kalau berdosa kita suka menutup dosa kita dan mohon ampun. Maksudnya tidak dipublish adalah tidak dibuka dengan orang. Ya, karena kita yang suka menutup aurat orang aja atau cacat orang, man satara musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Bisa jadi kita disembunyikan cacatnya, disembunyikan dosanya oleh Allah, dan itu adalah
merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya juga pernah baca, jadi dosa ada yang dihapus, hilang, enggak ada catatannya, ada yang dicoret doang, masih ada catatannya, tapi sudah dimaafkan oleh Allah. Yang penting kalau Allah sudah memaafkan, insya Allah kita akan menjadi penghuni surganya Allah. Begitu Ustadz, ya mudah-mudahan ya ini udah kelihatan makin fokus semua gitu kan. Karena memang waktunya jam 11 dan besok saya ujian. Pak Babai, ini yang tadi bertanya 4 kita kasih, tapi kalau ada yang mau boleh menghubungi Pak Babai gitu ya kan. Kasih aja infak buat beliau ya, nggak saya ambil. Terima kasih, mohon maaf, mari sama kita berdoa. Langsung doa Ustadz ya. Ini ada yang sakit. Pak Nanang ya. Siapa lagi? Salah satu anak dari jemaah Masjid Darussalam atas nama Nanda Hana. Oh, anak Pak Nanang ini ya. Yang besok masuk IGD ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya ya, dan insya Allah Allah berikan kesehatan. Kita bacakan umul kitab suratul Fatihah li sihhatiha ya, sifaan ajilan sifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfiha shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan yang segera. Mari sama-sama kita doa tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan kekurangan kami dalam mengisi Rajab Sya'ban ya Allah. Masih ada sisa Sya'ban. Mudah-mudahan kami manfaatkan untuk berzikir, untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk bersolawat, untuk bertilawah sebanyak-banyaknya. Isti'dadan sebagai persiapan likudumi syahri Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya Allah, barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi di bulan yang tersisa dari Sya'ban dan sampaikan umur kami, panjangkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Kami pun memohon kepada Engkau memberikan keselamatan buat anak-anak kami ya Allah. Selamatkan mereka dari penyimpangan akhlak dan keburukan moral ya Allah. Jadikan Ramadan sebagai sarana madrasah untuk mendidik anak-anak kami berakhlak mulia. Anak-anak kami berakhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih orang yang semua telah membantu kelancaran acara ini, yang membuat makanannya, yang memberikan keputusannya, yang mengeluarkan dananya, yang mengeluarkan tenaganya. Mudah-mudahan hanya Allah saja yang mengganti semuanya dengan pahala yang berlipat dari sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara ditutup, kami menginformasikan adanya kegiatan-kegiatan lomba dan karnaval yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2023. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Dimohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.